siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk, Bu. Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau konseling gizi, Bu. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sri, Bu. Mohon maaf, Bu, apa ada data atau data laboratorium? Ini, Bu, datanya. Baik, terima kasih, Bu. Bentar ya, saya lihat-lihat. Iya, Bu. Baik, mohon maaf, Bu. Ibu Sri didiagnosis terkena penyakit demam berdarah. Saya jelaskan dulu ya, Bu. Demam berdarah itu apa? Iya, Bu. Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Virus masuk dalam lambung nyamuk dan menyebar ke seluruh jaringan tubuh nyamuk, termasuk ke dalam kelenjar liurnya. Penularan virus dengue terjadi karena setiap kali nyamuk menusuk atau menggigit akan mengeluarkan air liur melalui alat tusuknya agar darah yang dihisapnya tidak beku. Bersamaan air liur tersebut, virus dengue dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Nyamuk Aedes aegypti senang tumbuh dan berkembang di genangan air yang tidak bersih. Populasi nyamuk akan meningkat di musim hujan. Penularan penyakit DBD dipengaruhi berbagai faktor, yaitu tingginya mobilisasi seseorang, meningkatnya penyebaran penyakit DBD, tingkat kepadatan penduduk, dan pemberantasan nyamuk yang kurang maksimal. Faktor lain untuk mempengaruhi kejadian DBD yaitu sanitasi, pengetahuan umum mengenai DBD, pengetahuan mengenai gejala DBD, dan persepsi mengenai DBD. Saya harap Ibu Sri bersedia bekerja sama dan memberikan informasi selengkapnya sehingga konseling dapat berjalan lancar ya, Bu. Iya, Bu. Baik, untuk indeks massa tubuh Ibu Sri normal yaitu 18,25. Untuk pemeriksaan laboratorium yaitu 8,8 gram per desiliter. Rendah ya, Bu, karena normalnya 12-14 gram per desiliter. Untuk eritrosit 3,29, rendah juga ya, Bu, karena normalnya 4,5-5,5. Leukosit Ibu tinggi 29,100 karena nilai normalnya 5-10.000. Untuk trombosit Ibu sangat rendah 26.000, untuk normalnya 150-400. Baik, apakah Ibu mengalami nyeri kepala atau mual dan muntah? Iya, saya merasakan nyeri kepala, mual, dan demam, Bu. Baik, untuk tekanan darah Ibu 110/80 normal ya, Bu. Iya, Bu. Untuk suhu tubuh 38 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan menjelaskan data tingkat konsumsi pembuahan atau zat gizi yang diperoleh dengan membandingkan asupan gizi dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi saat ini. Biasanya penderita demam berdarah cenderung tingkat asupan zat gizinya kurang. Untuk kebutuhan Ibu sehari-hari yaitu energi 1982,60 kilokalori, protein 74,34 gram, lemak 44,05 gram, karbohidrat 302,34 gram. Sedangkan untuk asupan sehari Ibu hasil recall kemarin, energi Ibu 1442,2 kilokalori, protein 53,2 gram, lemak 36,1 gram, karbohidrat 227,7 gram. Untuk hasil recall dengan kebutuhan sehari Ibu dapat dilihat sangat kurang ya, Bu, terutama untuk energi dan protein Ibu. Apakah Ibu ada riwayat penyakit personal atau penyakit sebelumnya? Tidak ada, Bu. Baik, untuk data diagnosis gizi domain intake-nya, Anda mengalami kekurangan intake energi yang dibuktikan dengan hasil audit intake energi sebesar 72,64%,
dan kekurangan intake protein yang dibuktikan dengan audit intake protein yang kurang sebesar 71,56%. Untuk domain klinisnya, Anda mengalami perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus disebabkan oleh gangguan fungsi lain akibat perubahan biokimia, dibuktikan oleh kadar Hb, eritrosit, trombosit yang rendah, dan leukosit yang tinggi. Dan domain perilaku kurangnya pengetahuan berhubungan dengan makanan atau zat gizi yang disebabkan oleh keyakinan atau perhatian yang salah mengenai makanan atau zat gizi dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan makanan atau zat gizi. Berikutnya saya akan sampaikan mengenai tujuan diet penyakit demam berdarah ya Bu. Baik Bu. Tujuan diet untuk penyakit demam berdarah yaitu yang pertama, memberikan makanan lebih banyak daripada keadaan biasa untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga, menambah berat badan hingga mencapai normal atau mempertahankan status gizi optimal. Berikutnya, untuk syarat diet atau prinsip diet yang harus ibu jalankan yaitu energi tinggi, yaitu 40-45 kilokalori per kilogram berat badan, protein tinggi yaitu 2,0 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan, lemak cukup yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna ya Bu. Untuk sementara ibu hindari makanan yang berminyak, bersantan yang kental, bumbu yang tajam seperti cabai dan merica ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu Sri, proses konseling hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih kembali Bu.